14 September pukul 9 pagi di Kompas TV. Sebuah kapal pengangkut kopra terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 1 anak buah kapal tewas dan 2 orang hilang. Lima korban hilang banjir Bali masih belum ditemukan. Sementara saudara, korban tewas menurut data Pemprov Bali sebanyak 17 orang. Sementara lebih dari 100 orang masih mengungsi di posko. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo merespons polemik ijazah putranya Wapres Gibran Rakabuming yang kini dipermasalahkan Roy Suryo CS. Jokowi bilang akan mengikuti semua proses hukum. Selamat pagi saudara, sudah hari Minggu, artinya Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir hari ini, hari Minggu tanggal 14 September 2025. Bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Chan. Hari ini akan jadi hari yang menyenangkan, ya, karena bukan hanya CFD yang ada untuk dinikmati oleh saudara semua untuk lari-lari. Nah habis ini, hari ini nanti kita akan kedatangan dengan komunitas yang akan mengajarkan kita cara berdongeng. Wow, aduh ngantuk nggak ya? Karena biasanya kan identik kalau misalnya didongengin tidur. Betul, dan identik dengan anak-anak. Tapi mungkin nanti kita akan kulik-kulik lebih jauh. Apakah dongeng ini memang hanya untuk anak-anak atau ternyata kita ini yang dewasa-dewasa juga bisa jadi pendongeng serta penikmat dongeng. Kita kan balita juga, balita vintage tapi kita kayak 3 tahun lebih 26 hari kalau. Baik. Aduh 26 tahun maksudnya. Nah, karena mungkin ada manfaat yang bisa dirasakan dengan dari dongeng itu sendiri. Apakah misalnya public speaking kah? Ya kan bisa juga kan? Betul. Atau misalnya nanti ada manfaat-manfaat lainnya, tentu nanti akan kita bahas di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah itu dan juga saudara tentu tidak hanya soal dongeng itu tadi, ini juga kita akan membahas soal tadi juga sudah disebutkan ya, soal sampai saat ini yang masih jadi sorotan adalah soal banjir di Bali. Ya. Nah ini kan juga menjadi kekhawatiran bersama bahwa memang penanganan juga masih terus dilakukan karena kemarin kan beberapa pasar juga terkena dampak ya. Gitu. Kita tentunya concern dan juga kembali sangat prihatin gitu ya atas apa yang terjadi. Nah kita pastinya akan pantau lebih lanjut saudara terkait dengan update pasca banjir terkait dengan korban, bukan hanya korban material tapi juga korban jiwa. Seperti itu. Ya, tapi Saudara, sebelum kita mulai, Okta, kita akan mulai dengan informasi sebuah truk bermuatan tebu terguling usai menabrak rumah warga di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah. 1 orang terluka dalam peristiwa ini. Setelah terjadi laka tunggal truk muatan tebu. Insiden bermula saat truk yang bermuatan tebu berjalan dari arah Solo menuju Jogja, berusaha menghindari pemotor yang keluar dari gang menuju jalan raya. Sopir yang kaget lalu membanting setir ke kiri hingga menabrak teras rumah warga yang menyebabkan truk terguling, saudara. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Solo, Yogyakarta sempat terhambat karena sebagian jalan terhalang badan truk dan tumpukan batang tebu yang berserakan. Baru keluar. Terus yang di rumah ada siapa Pak? Nggak ada. Oh kosong. Terus ini yang rusak apa ini Pak? Yang kena truk ini Pak? Atap, pondasi, udah. Kalau ya rusak ini kan 3,5 kali 7. Itu kira-kira kerugiannya mencapai berapa Pak? Ya kurang lebih 7 juta. Terus harapannya apa nih Pak? Ya harapannya dapat ganti rugi semua. Informasi berikutnya, saudara, sebuah kapal pengangkut kopra terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 1 anak buah kapal tewas dan 2 orang hilang.
Tim SAR Pos Luwuk yang menerima laporan langsung mengerahkan kapal penyelamat KN Bisma untuk memadamkan api Sabtu dini hari. 2 anak buah kapal yang berhasil diselamatkan dibawa ke RSUD Banggai. Sementara proses pencarian kepada 2 ABK terus dilakukan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KN SAR Bisma. Dalam hal ini serider KN SAR Bisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Informasi lain, saudara, sebuah rumah tempat usaha kaligrafi di Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Sabtu malam. 3 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan air dan alat seadanya, namun besarnya kobaran api dengan cepat melalap bangunan toko. Saat kebakaran, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dan meminta tolong warga sekitar. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi, saudara. Seorang warga Kecamatan Tebing Tinggi, Jambi ditemukan dalam kondisi tewas. Korban diduga tewas ditembak. Dari rekaman kamera pemantau, korban yang baru turun dari sepeda motornya langsung didatangi oleh terduga pelaku dan langsung menembak korban. Tak lama usai kejadian, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di rumah. Pelaku ditangkap dengan barang bukti, pakaian, dan senjata yang digunakan saat kejadian. Motif sementara antara pelaku dan korban saling mengenal. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saudara, 2 hari dilaporkan hilang seorang anak balita perempuan ditemukan tewas terbungkus karung di Kebun Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di mana diduga korban tewas dibunuh. Warga Konawe Selatan dihebohkan dengan penemuan bocah perempuan berusia 4 tahun yang tewas terbungkus karung di sebuah kebun warga. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang usai bermain bersama teman-temannya di area kebun warga. Setelah pencarian hari kedua, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Wakapolres Konawe Selatan, Kompol Fitriadi bilang, korban diduga tewas dibunuh. Kalau keadaan seperti ini, kemungkinan besar ini adalah perbuatan seseorang membuang karung yang berisikan korban di tengah hutan ini. Tentang siapa pelaku, kami belum bisa sampaikan, tunggu anggota kami tetap melakukan penyelidikan. Ini kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, akan diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Usai penemuan jasad korban, polisi langsung menggelar olah TKP dan melakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Sarman, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, polisi militer Kodam Jaya menetapkan anggota TNI Kopda FH sebagai tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Tersangka diduga berperan sebagai perantara untuk mencari orang yang akan menculik korban. Setelah polisi menangkap 15 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta, fakta baru terungkap, yakni adanya keterlibatan oknum TNI. Pomdam Jaya menetapkan Kopda FH sebagai tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan Ilham Pradipta. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto, menyampaikan dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Saat ini Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan. Mengenai kemungkinan anggota TNI lain yang terlibat masih didalami. Adanya keterlibatan oknum aparat juga pernah disampaikan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu penculik.
Kopda FH diduga sempat memberi perintah pada Eras, pelaku penculikan Ilham Pradipta. Oknum F ini dia bilang, Eras, pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang. Nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu, kalau tidak salah, itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih, tapi ternyata dipotong oleh Oknum F ini. Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna bilang ada peran strategis oknum TNI dalam kasus ini. Karena seorang oknum tersebut mempunyai jaringan dan bisa mengintimidasi orang lain. Tapi setidaknya ini menjadi presiden buruk terhadap institusi TNI terkait dengan salah satu anggotanya yang menggunakan seragamnya untuk menunjukkan kekuasaan atau otoritasnya kepada masyarakat. Demikian. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah apakah selama ini dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh TNI, misalnya dengan menggunakan seragam atau atribut-atribut lain yang mungkin bisa mengintimidasi orang lain. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus pembunuhan kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dari pemeriksaan 15 tersangka, kasus pembunuhan kacap Bank BUMN terbagi menjadi 4 klaster, yakni klaster aktor intelektual, klaster pengintai korban, klaster penculikan, dan klaster penganiaya korban. Meski sudah ada tersangka, namun hingga kini motif pembunuhan belum diungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 5 korban hilang banjir Bali masih belum ditemukan. Sementara korban jiwa menurut data Pemprov Bali sebanyak 17 orang dan lebih dari 100 orang masih mengungsi di posko. Jangan lewatkan informasi terkini dari Denpasar, Bali usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Gubernur Bali, Iwayan Koster bilang hingga Sabtu malam data korban meninggal dunia banjir bandang di Bali sebanyak 17 orang, sementara 5 orang masih hilang. Hal ini disampaikan Gubernur Bali usai berkoordinasi dengan BNPB menyoal penanganan banjir Bali. Hingga Sabtu kemarin, korban meninggal dunia diketahui sebanyak 17 orang dan 5 orang hilang akibat banjir di sejumlah titik di Bali. Saat ini, tim SAR gabungan pun masih melakukan pencarian terhadap kelima korban. Saya menyampaikan situasi terakhir ini, yang meninggal 17 orang, 11 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jemberana, 3 di Gianyar. Yang 5 belum diketemukan, 2 di Denpasar, 3 di Badung, sedang dicari terus timnya untuk bekerja sampai ketemu. Sementara itu, Saudara, Sabtu siang Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga korban banjir di Bali. Warga korban banjir curhat ke Presiden dan meminta sejumlah bantuan. Di hadapan Presiden, sejumlah korban banjir menceritakan bagaimana peristiwa banjir yang dialaminya. Di tengah kunjungan di daerah terdampak banjir Bali, seorang warga berteriak kepada Presiden Prabowo memberitahu jika dapurnya rusak dan meminta bantuan perbaikan dapurnya. Presiden Prabowo pun berjanji akan memberikan bantuan pada warga tersebut. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Presiden Prabowo Subianto Sabtu siang mengunjungi warga korban banjir Bali. Di hadapan Presiden, korban banjir menceritakan peristiwa banjir yang dialaminya dan harta benda mereka yang hilang akibat banjir. Saat mengunjungi korban banjir di salah satu rumah kos yang dihuni 9 orang, Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang lansia berusia 60 tahun bernama Nengah Manis. Nengah bercerita, seluruh peralatan dagangannya rusak
akibat banjir. Mendengar hal ini, Presiden Prabowo berjanji akan memberikan bantuan pada Tengah Manis agar bisa kembali berdagang. Ibu, nak kenapa-napa enggak? Barangnya ibu semua habis, rumah tangganya ya. Saya habis, sekarang ibu butuh apa ya? Butuh modal, sekarang mau jualan Pak, supaya bisa saya jualan. Butuh berapa ya, berapa aja, secara ada Bapak, saya nak maksa, minta, kayak gituin. Oh ya, gitu. Ya nanti cepat kesini uangnya, gitu. Terkait bencana banjir di Bali, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menggelar rapat bersama Gubernur Bali dan Forkompimda pasca banjir besar Bali. Menteri LH mengungkap area hutan di kawasan sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan menelusuri kondisi sungai serta rencana reforestasi. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das Mati, das Badung, das Sungai Padu, satunya ada 1 das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Hujan deras yang terjadi sejak 9 September menyebabkan sejumlah wilayah di Bali diterjang banjir. Tidak boleh lengah dengan bencana, Pemprov Bali, Pemkot, dan Pemkab setempat harus sinergi, taktis, memitigasi bencana, dan tegas kelola tata ruang wilayah hijau dan drainase agar bencana serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV Denpasar, Bali. Pasca banjir, saudara, pedagang Pasar Badung Denpasar berharap pasar segera diperbaiki agar mereka dapat kembali berjualan. Tidak hanya itu, pedagang juga meminta agar dibuatkan jalur evakuasi. Pasar Badung mulai berbenah pasca banjir yang menyapu dagangan milik pedagang di pasar tradisional itu. Perasaan campur aduk juga terlihat dari wajah pedagang di kawasan Pasar Badung. Salah satu pedagang berharap Pasar Badung segera diperbaiki agar mereka dapat kembali berjualan seperti semula. Tidak hanya itu, pedagang juga meminta agar dibuatkan jalur evakuasi. Harapan saya supaya bisa lagi saya jualan di sana, apa anak saya, apa nantu saya. Dibetulin dan diberikan bantuan usaha gitu Pak. Iya, pasar diperbaiki, jangan gitu. Saya mau lagi jualan, apa nantu saya, apa mantu saya, apa anak saya gitu Pak. Saudara, hari kelima pasca banjir besar Denpasar, aktivitas di Pasar Badung Denpasar Bali mulai kembali normal. Lapak pedagang kembali buka dan kendaraan terdampak banjir sudah dievakuasi. Kondisi Pasar Badung Denpasar berangsur pulih, saudara. Aktivitas pedagang mulai terlihat ramai meski masih ada yang memilih berjualan di pinggir jalan di luar pasar. Sejumlah lapak pedagang di dalam pasar pun juga mulai beroperasi normal. Selain itu, kendaraan milik pedagang yang sebelumnya terendam banjir juga sudah mulai berhasil dievakuasi. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Pasar Badung Denpasar, Bali. Selamat pagi, Nandang. Nandang, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah warga sudah mulai beraktivitas normal? Kemudian apakah saat ini sedang dilakukan pembersihan dan lain sebagainya di pasar, Nandang? Ya, memang hari ini aktivitas bersih-bersih di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari kembali dilakukan. Jika kemarin dilakukan oleh tim dari TNI Polri dan dinas-dinas terkait, hari ini juga melibatkan lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang ada di Kota Denpasar, termasuk juga para siswa sekolah seperti itu. Dan di belakang saya, ini saya berada di basement, di salah satu basement yang ada di Pasar Badung, juga sedang dilakukan pembersihan kawasan basement. Jadi material-material berupa lumpur itu masih cukup banyak mengenang dan aktivitas pembersihan basement segera diharapkan segera cepat selesai agar sisa kendaraan mobil yang masih terjebak di dalam basement itu bisa cepat bisa dievakuasi. Hingga hari ini, hingga pagi ini, petugas juga telah berhasil mengevakuasi 14 unit mobil yang ada dari dalam basement. Sementara
dari data petugas dari Pasar Badung masih tercatat sekitar 16 mobil dan 6 unit sepeda motor yang masih belum berhasil dievakuasi dari dalam basement di Pasar Badung ini. Selain itu juga aktivitas pembersihan juga dilaksanakan di Pasar Kumbasari, di mana Pasar Kumbasari ini berada bersebelahan dengan Pasar Badung yang hanya dibatasi dengan aliran Sungai Badung. Sementara yang di Pasar Kumbasari aktivitas bersih-bersih lebih cenderung dilakukan di pelataran lantai 1 yang merupakan tempat para pedagang untuk melakukan jualan. Kembali ke studio. Oke. Nandang, lalu di sana apakah sudah terlihat aktivitas jual beli sudah kembali normalkah? Kemudian juga untuk lalu lintas di sana seperti apa, Nandang, sudah kembali normalkah? Ya, untuk aktivitas jual beli memang sudah dari tadi pagi sudah mulai terbilang kembali mulai pulih seperti itu. Jadi para pedagang walaupun masih ada yang berjualan di pinggir jalan, namun di dalam Pasar Badung sendiri sebagian pedagang juga sudah memulai membuka lapak jualannya mereka, dan pembeli pun juga sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di dalam pasar. Walaupun memang sejak tadi pagi masih banyak penjual maupun pembeli yang belanja di kawasan luar pasar atau tepatnya di pinggiran jalan, terutama di Jalan Gajah Mada dan Jalan Sulawesi. Sementara untuk akses lalu lintas sudah kembali pulih atau sudah normal, jadi kendaraan sudah bisa melintas dengan seperti sedia kala. Namun di beberapa titik yang menjadi titik banjir yang cukup parah, masih banyak tumpukan-tumpukan material sampah banjir, baik itu lumpur, potong-potongan kayu, termasuk bahan-bahan dari rumah tangga, misalkan semacam kursi, sofa, kasur, itu masih di beberapa titik belum terevakuasi. Dan memang sebelumnya dari pertemuan Menteri Lingkungan Hidup tadi malam bersama dengan Gubernur Bali dan pejabat Forkompinda yang ada di Bali, berencana untuk kembali membuka sementara TPA Suwung yang sebelumnya telah diinstruksikan untuk ditutup oleh Gubernur Bali. Alasan pembukaan TPA Suwung ini dikarenakan banyaknya material sampah banjir ini yang harus dibuang di TPA Suwung, karena selain TPA Suwung dimungkinkan itu tidak bisa menampung jumlah begitu banyaknya sampah material material banjir yang diperkirakan mencapai sampai 200 ton lebih. Oke, baik. Aktivitas jual beli sudah mulai pulih, lalu lintas juga sudah mulai kembali normal, tetapi pembersihan juga sudah sudah mulai berjalan. Lantas Nandang, bagaimana dengan para pedagang yang terdampak di sana? Apakah sudah ada informasi soal mereka yang misalnya mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya akibat dari menjadi korban dari banjir ini? Ya, untuk aktivitas maksudnya untuk rencana ganti rugi atau bantuan untuk para pedagang, kemarin pada hari Sabtu kemarin Wali Kota Denpasar dengan sejumlah pihak terkait yang ada di Kota Denpasar juga sudah melakukan pendataan ulang. Rencananya mulai pekan depan atau mulai hari Senin, hal itu akan direalisasi, termasuk pembukaan aktivitas pasar secara lebih menyeluruh. Jadi selain pedagang yang bisa kembali normal melakukan aktivitas, juga pada saat hari pekan depan itu sudah mulai dilakukan pemberian bantuan seperti itu untuk para pedagang. Oke, baik. Jadi saat ini juga sudah proses bagaimana pembersihan, kemudian juga nantinya akan ada pendataan untuk nantinya supaya aktivitas bisa berjalan kembali normal secara keseluruhan. Terima kasih Nandang Astika melaporkan dari Pasar Badung dan Pasar Bali. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami ajak Anda melihat situasi terkini puluhan warga Denpasar korban banjir yang masih mengungsi di sejumlah posko. Salah satunya di posko pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman Kertalangu, Denpasar. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya, Twin Chan, Saudara.
Akibat banjir bandang beberapa hari lalu, puluhan warga Denpasar masih mengungsi di sejumlah posko. Salah satunya di posko pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar. 46 orang mengungsi di Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar pasca banjir. Warga mengungsi karena rumah tempat tinggalnya hancur diterjang banjir. Warga korban banjir bilang sudah mendapatkan berbagai bantuan seperti sembako, matras, dan keperluan sekolah anak. Rencananya, saudara pengungsi yang ada di posko pengungsian akan pulang ke sanak keluarga karena situasi yang sudah mulai membaik dan persiapan anak-anak yang akan mulai sekolah. Banyak semua, termasuk makanan, kasur, semua dipenuhi. Rencananya ini mengungsi sampai kapan, Ibu? Rencana nanti kami mau pulang sementara, mau tinggal di rumah saudara dulu. Soalnya besok kan anak-anak udah mulai sekolah. Kalau untuk yang ini mau cari kos-kosan yang rumahnya hancur. Informasi terkini kondisi pengungsi pasca banjir Bali kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suarbawa yang telah berada di posko pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar. Sinta, selamat pagi. Lantas bagaimana kondisi di sana dan kondisi pengungsi hingga saat ini? Kira-kira apa saja yang masih dibutuhkan? Saat ini situasi di salah satu posko pengungsian di Banjar Kesambi ini, para pengungsi saat ini sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Di sini ada pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas dan juga dari Perhimpunan Spesialis Dalam Indonesia Provinsi Bali yang sedang melakukan pemeriksaan secara gratis. Dan di sini banyak juga pengungsi yang sudah mengeluhkan sakit seperti pusing, kemudian ada yang sakit tenggorokan dan juga gatal-gatal. Kondisinya memang ada sejumlah pengungsi yang sudah mengalami sakit karena berada lama di pengungsian ini. Dan hari ini rencananya memang di pengungsian di posko Kesambi ini, rencananya mereka akan pulang yaitu ke rumah masing-masing ataupun ke sanak saudara, dan bagi yang rumahnya rusak dan tidak bisa ditempati, mereka rencananya akan melakukan ngekos secara mandiri. Dan karena ini dilakukan karena memang anak-anak besok akan mulai sekolah, dan selain itu juga situasinya sudah kembali membaik. Saat ini bantuan juga terus mengalir, dan tadi saya melihat petugas di sini sedang mempersiapkan untuk pembagian bantuan, ada sembako, kemudian juga alat-alat memasak, kompor, selain itu juga ada matras yang sudah ada di tempat ini yang nantinya akan dibagikan kepada para pengungsi, sebelum nantinya pengungsi ini rencananya hari ini akan meninggalkan pengungsian, mencari tempat lain, baik itu di sanak saudara ataupun melakukan ngekos secara mandiri. Edwin. Baik, Sinta, tampaknya ini memang menjadi harapan bagi para warga, khususnya pengungsi yang masih ada di sana untuk nanti berangsur dapat kembali pulih dan mungkin masuk ke rumah saudara atau mencari tempat bernaung lainnya. Tapi Sinta, apakah sudah ada informasi bagaimana korban yang terdampak untuk tempat tinggal mereka? Dan korban jiwa maupun korban hilang, apakah sudah update terbaru? Iya, baik Edwin dan saudara, untuk terkait dengan kerusakan bangunan, sebelumnya dari BNPB sudah menyampaikan bahwa BNPB akan melakukan perbaikan, sudah disiapkan anggaran, di mana untuk bangunan seperti rumah, misalnya mengalami rusak mulai dari rusak ringan, itu akan disiapkan bantuan sekitar 14 juta rupiah, kemudian rusak sedang sekitar 30 juta rupiah, dan juga rusak berat akan disiapkan bantuan senilai 60 juta rupiah, ataupun setara bangunan rumah dengan tipe 36. Selain itu juga kerusakan untuk fasilitas umum juga akan diperbaiki oleh BNPB seperti jembatan dan jalan, itu akan diperbaiki melalui pengajuan dari wali kota. Dan nantinya para pengungsi ataupun warga yang terdampak daripada banjir ini dapat melakukan atau melaporkan ke kelurahan atau ke pemerintahan desa setempat untuk nantinya didata dan juga diajukan ke BNPB terkait dengan bagaimana proses perbaikan daripada rumah maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan di daerahnya masing-masing. Edwin. Baik Sinta, tadi kalau kita lihat ada bantuan dana seperti itu, dan juga kalau kita tadi lihat ada cek kesehatan, dan disebutkan tadi ada warga yang sakit. Nampak untuk antisipasi berikutnya warga yang sakit ini apakah akan dibawa ke pusat kesehatan atau bagaimana sih?
Edwin, mohon maaf sebelumnya karena audio tadi sempat rusak, saya kurang jelas mendengar suara Anda. Baik, Sinta, tadi disebutkan bahwa ada pengungsi yang sakit dari cek kesehatan ini, mulai dari tadi demam, lalu gatal-gatal, dan juga mungkin mengalami beberapa sakit karena terlalu lama di pengungsian. Nah, lalu untuk antisipasinya seperti apa? Apakah sudah dibawa ke pusat kesehatan atau ada dokter yang memberikan obat di sana? Ya, saat ini tes kesehatan sedang dilakukan, pemeriksaan kesehatan maksud saya, sedang dilakukan di tempat ini. Dan di sini juga pengungsi yang mengalami sakit langsung diberikan obat. Dan juga tentunya harus mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, nantinya setelah dari pengungsian ini, mereka akan diarahkan untuk tinggal di tempat keluarga ataupun di ngekos secara mandiri, dan harapannya dengan berada di tempat-tempat tersebut mereka bisa istirahat lebih nyaman sehingga proses pemulihan pun bisa lebih cepat dengan kondisi kesehatan pengungsi yang saat ini sudah mulai mengalami sakit-sakit. Edwin. Terkait dengan korban hilang yang masih sampai sekarang masih berjumlah kurang lebih 6 orang, apakah sudah ada update terbaru dan apakah ada upaya pencarian untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban ini, Sinta? Ya, baik Edwin, terkait dengan korban jiwa, informasi terakhir kami mendapatkan informasi bahwa korban jiwa ada sekitar 17 orang yang dinyatakan meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 5 orang yang masih dalam pencarian, di mana dari 5 orang yang masih dalam pencarian tersebut 3 korban berada di wilayah Badung dan 2 korban yang ada di Denpasar, yang hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus menyisir lokasi-lokasi yang menjadi titik-titik yang diduga bisa ditemukan daripada orang-orang yang saat ini masih dalam pencarian. Edwin. 3 orang di Badung, 2 orang di Denpasar yang masih cari, total ada 5 orang yang masih hilang, dinyatakan hilang. Sinta, kami berterima kasih atas laporan Anda. Harapannya Bali dapat berangsur-angsur ke situasi yang lebih baik lagi, terutama bagi para korban yang sedang mengungsi. Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung, Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suarbawa dari Denpasar, Bali. Beralih ke sorotan lain, saudara, 6 lembaga HAM sepakat bentuk tim pencari fakta kerusuhan demo Agustus lalu. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memberikan lampu hijau untuk membentuk tim investigasi independen menyelidiki kerusuhan saat demo. Akankah terbentuknya tim independen ini mampu mengungkap fakta di balik kerusuhan demo? Setelah terus didesak untuk mengusut dalam kerusuhan saat demo Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Kendati sudah ada restu, namun 6 lembaga hak asasi manusia, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan LPSK tetap berinisiatif membentuk tim independen pencari fakta sendiri. Tim ini akan bergerak paralel dengan tim investigasi bentukan pemerintah. Selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Jadi karena kewenangan masing-masing lembaga HAM ini berbeda, tentu disitulah justru kekuatan tim ini nantinya karena akan saling melengkapi informasi. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memberikan lampu hijau untuk membentuk tim investigasi independen menyelidiki kerusuhan saat demo. Wakil Menteri HAM Mugianto sebut persetujuan Presiden untuk membentuk tim investigasi sebagai respons terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tim monitoring khusus Kementerian HAM sudah mengumpulkan laporan dari berbagai daerah terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Menurut saya itu adalah persis merupakan keseriusan Presiden sampai beliau terbuka mengundang para tokoh bangsa, meminta masukan-masukan. Saya pikir itu sudah gestur yang luar biasa dari Presiden. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia mengapresiasi sikap Prabowo yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen. Tetapi dalam pelaksanaannya harus terus dikawal.
harus dipandang sebagai satu komitmen pertanggungjawaban negara melalui seorang presiden. Kemudian pembentukan tim investigasi independen ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran apakah betul terjadi dugaan keterlibatan anggota militer baik dari TNI ataupun BAIS sehingga memenuhi persyaratan terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Akhir Agustus lalu, gelombang demo terjadi di berbagai kota di Indonesia. Demo yang berujung rusuh ini menyebabkan setidaknya 10 orang meninggal. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada dugaan makar di balik kerusuhan ini. Inilah yang membuat masyarakat sipil mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengungkap pihak yang memiliki agenda lain dan sekaligus menurunkan gejolak publik. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons polemik ijazah putranya Wapres Gibran Rakabuming yang kini dipermasalahkan Roy Suryo CS. Jokowi bilang akan mengikuti semua proses hukum. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Ijazah sekolah Wapres Gibran kini dipersoalkan di saat polemik ijazah sarjana Jokowi masih bergulir di ranah hukum. Jokowi bilang akan mengikuti semua proses hukum terkait kasus ijazahnya dan ijazah putranya Gibran Rakabuming. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar masih juga ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sebelumnya, Selasa 9 September, penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR untuk mengajukan permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Roy menyerahkan buku Jokowi's White Paper terkait dengan temuan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI. Sementara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang saat ini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan mungkin nanti kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Saudara, Bank Jateng Friendship Run digelar di Solo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Sebagai bagian dari rangkaian Bank Jateng Borobudur Marathon 2025, kegiatan ini akan menjadi perwujudan dari sport tourism, di mana olahraga menjadi sarana pengembangan wisata dan UMKM di wilayah Jawa Tengah. Sebagai persiapan pada hari Sabtu, para peserta Friendship Run mengambil perlengkapan untuk hari Minggu pagi. Mereka terlihat antusias untuk mengikuti ajang lari yang menjadi bagian dari Borobudur Marathon. Rute yang diambil besok sepanjang 5 km dengan melalui ajang Car Free Day Kota Solo. Peserta yang ikut sebanyak 1.000 orang dari berbagai daerah. Ada di antara mereka yang tidak mendapat kuota untuk berpartisipasi dalam Borobudur Marathon.
karena ingin sekali mencicipi atmosfernya, akhirnya mengikuti Friendship Run ini. Untuk saya sendiri baru pertama kali ini untuk ikut Friendship Run dari Borobudur Marathon di tahun ini di Solo. Kenapa pengen ikut? Karena kan yang pertama saya nggak kebagian tiket Borobudur Marathonnya ya. Saya ingin merasakan vibes-nya Borobudur Marathon walaupun ada di kota Solo. Kemarin gimana sih misalnya dapat tiket untuk Borobudur Marathon sampai akhirnya nggak dapet itu? Itu kan nggak dapet dari balot, nggak dapet ya. Terus akhirnya buka dari aplikasi Borobudur Marathon, ternyata ada event di kota saya sendiri, yaitu kota Solo. Langsung saya daftar. Ada tema khusus yang menjadi pembeda. Dalam event Borobudur Marathon tahun ini, yang utama adalah perwujudan dari sport tourism yang sering digaungkan oleh pemerintah. Ada sejumlah UMKM dari 6 kota kabupaten di Jawa Tengah yang dilibatkan secara langsung dalam event lari ini. Sendiri di mana kita akan melibatkan 6 ekskarisidenan wilayah Jawa Tengah, dan untuk tahun ini kita ada 46 UKM yang memang sudah kita kurasi, dan nanti akan ada pendampingan dari Bank Jateng maupun dari Borobudur Marathon sendiri. Harapannya UKM-UKM yang sudah masuk ke Jateng Berdikari itu bisa kita dampingi, kita monitor untuk dia lebih berkembang. Karena kita Selain Solo, Friendship Run juga akan digelar di Purwokerto. Ini akan menjadi pembuka yang menarik sebelum ajang sesungguhnya digelar. Dan bagi mereka yang ingin merasakan atmosfer berbeda dari sebuah lari maraton. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Nah, berikutnya saudara, kami akan ajak Anda memantau persiapan Festival Dayung Sispala di Kanal Banjir Timur hari ini. Ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Andika Pratama. Selamat pagi Putu. Putu, bagaimana pantauan Anda antusiasme peserta di sana? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Walaupun nih kalau dilihat ini cocok sekali ya, saya lagi berjemur ini di BKT begitu ya, karena mataharinya juga cukup kencang. Tapi kencangnya matahari ini tidak menyurutkan semangat ataupun juga antusiasme dari masyarakat, khususnya yang berolahraga ataupun juga beraktivitas di sekitar Banjir Kanal Timur untuk menyaksikan Festival Dayung 2025. Juru kamera Kompas TV, saudara Andika Hadiat, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana di BKT pagi hari ini. Biasanya kalau di BKT suasananya itu kan ramai sama masyarakat yang olahraga, masyarakat yang kemudian jajan-jajan gitu. Nah ini beda nih, semuanya kumpul di tepian BKT untuk menyaksikan Festival Dayung 2025. Kalau dari visual yang Anda saksikan, ini memang belum kelihatan gitu ya festivalnya, karena rencananya nanti baru akan dimulai jam 9 pagi. Ini diselenggarakan oleh Forum Alumni Sispala Jakarta bersama juga dengan siswa pecinta alam se-DKI Jakarta, di mana ada kurang lebih 35 sekolah yang berpartisipasi dan ada 243 atlet pelajar yang juga ikut meramaikan ini. Dan setidaknya nih kalau kita bicara soal festivalnya, kira-kira ada apa aja ya? Ada 3 kurang lebih yang nanti akan dipertandingkan di sini, yaitu pertama ada kano putra dan putri, kemudian ada kayak putra dan putri, dan juga nanti akan ada lomba atau kejuaraan begitu ya untuk menggunakan perahu karet. Saya sih sebenarnya kurang paham juga kira-kira lombanya akan seperti apa ya Okta ya, karena kita juga harus nonton dulu. Saya sama penasarannya dengan masyarakat yang di sini. Coba kita tanya salah satu ya, kayak ibu-ibu yang di belakang. Ibu, punten lagi kok live di Kompas TV, mau tanya namanya siapa? Nur Aini. Oke, Bu Nur Aini, ini pagi-pagi udah berjemur di BKT bareng sama saya, mau nonton apa? Mau nonton lomba nih, perahu dayung. Sebelumnya emang suka sama olahraga air atau justru penasaran baru lihat? Baru kali ini, iya. Mau ikut lomba juga nggak Bu? Nggak berani. Bisa berenang tapi Bu?
Enggak. Oh nggak bisa, berarti nanti sama saya aja les renang. Nanti di belakang kita ngobrol anggarannya berapa ya Bu. Makasih Ibu. Nah ini waduh ternyata udah datang ya Okta. Kayak dan juga kano-kano yang nanti akan dipakai untuk perlombaan. Kita tunggu nanti jam 9 pagi akan seperti apa lombanya, siapa saja yang ikut. Kemudian juga kira-kira dari sekolah mana atau atlet mana dari 200-an atlet pelajar yang ikut hari ini yang akan memenangkan lomba atau festival pada hari ini. Okta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV. Ini Putu Trisnanda dan juru kamera Andika Ahadiat. Selamat bertugas kembali. Usai jeda, saudara dan juga Okta ya, melalui berbagai kegiatan kreatifnya, komunitas Ayo Dongeng Indonesia menjadi pionir dalam mengenalkan kembali dongeng sebagai media edukatif dan pengingat nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Hadir usai jeda hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Budi Baik Budi. Kali ini Kak Budi mau bercerita nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Karena hari ini ternyata spesial sekali. Hari ini ternyata ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Hari ini yang berulang tahun adalah si Kancil. Kancil hari ini berulang tahun dan dia mengundang 3 sahabat baiknya. Tapi Kancil bilang kepada sahabat-sahabatnya itu bahwa kalian datang ke rumahku tapi tak perlu membawa apa-apa. Aku tak ingin merepotkan kalian. Aku tahu sekarang situasinya sedang sulit. Sudah datang saja ke rumahku. Dan akhirnya pagi itu sahabat yang pertama datang. Sahabat yang pertama adalah selamat pagi. Halo Kancil, aku datang memenuhi undangan. Ya, dia adalah sahabat pertama Kancil yaitu si Monyet. Si Monyet datang dengan membawa beberapa buah kelapa yang sudah disiapkan. Kancil, selamat ulang tahun ya. Nih, ada hadiah untukmu. Terima kasih, Monyet. Kan aku sudah bilang, kamu datang saja tidak perlu membawa apa-apa. Aku tidak ingin merepotkan kamu. Oh, tenang saja. Kamu kan sahabat baikku. Sudah, ini untukmu. Oh, ya tapi, aduh, yaudah deh, aku terima. Aku taruh di dalam ya. Iya. Tak lama, sahabat yang kedua pun datang. Sahabat yang kedua adalah selamat ulang tahun kami ucapkan. Kancil, selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Tupai. Wah, ternyata kamu hadir juga. Iya. Kamu bilang kemarin aku nggak usah bawa apa-apa. Oh, iya benar Tupai. Kamu datang aja. Aku ingin merepotkan kamu. Tapi nih, aku sudah bawa kelapa untukmu. Kamu tidak usah repot-repot. Udah. Ini dibawa pulang aja. Bukan, ini emang untuk kamu. Aku sudah menyiapkan buah-buah ini untukmu. Kamu kan sahabat baikku. Aduh, ya udah deh. Makasih ya Tupai. Akhirnya Kancil kembali masuk membawa hadiah dari si Tupai. Dan sahabat yang ketiga pun datang. Dia adalah selamat pagi. Hai Kancil, happy birthday to you. Ternyata sahabat yang ketiga adalah si burung kakak tua. Kancil, selamat ulang tahun. Ini untukmu. Aduh, apalagi ini? Aku kan sudah bilang, kamu datang saja tidak perlu membawa apa-apa. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Tenang saja, ini untukmu. Kamu kan sahabat baikku. Aduh, iya baik-baik, terima kasih ya kakak tua. Semua teman-teman Kancil membawakan hadiah masing-masing. Sehingga Kancil harus masuk ke dalam rumah dan menyimpannya. Di luar ternyata sahabat-sahabatnya itu mereka ngobrol dan terlihat suara yang sebenarnya sepertinya mereka sedang
membicarakan sesuatu yang penting karena suaranya keras dan suara itu terdengar. Pokoknya yang aku kasih tadi adalah pisang terbaik dan itu adalah pasti hadiah yang paling berharga untuk si Kancil. Oh, enak aja. Hehehe. Aku jauh-jauh bawa kelapa yang sudah kusiapkan. Itu pasti hadiah yang paling berharga untuk Kancil. Enak aja. Tunggu. Aku juga kasih sesuatu yang berharga. Aku berikan kacang-kacang terbaikku untuk si Kancil. Pasti si Kancil paling seneng sama hadiahku. Sama hadiahku. Hadiahku sama aku. Bukan. Tiba-tiba Kancil keluar mendengar suara yang ramai tersebut. Aduh, teman-teman, ini ada apa? Kenapa kalian saling bertengkar? Tenang saja, udah Kancil, diam aja. Aku mau bilang bahwa hadiahku yang paling... hadiahku yang paling baik. Udah, Kancil, kamu diam dulu. Tapi teman-teman, diam dulu. Semuanya akhirnya beradu pendapat bahwa mereka bilang hadiahnya mereka yang paling baik. Oh, aku sudah memilihkan kelapa-kelapa yang sangat baik. Aku itu sudah mengumpulkan kacang-kacang pilihan yang tidak ada di muka bumi ini. Hanya untuk sahabatku. Aku juga. Itu pisang-pisang yang sudah matang dan siap dimakan. Pasti rasanya paling enak dan itu yang paling berharga. Punya aku. Aduh, teman-teman. Aduh, ini ada apa sih? Udah, Kambil. Kamu masuk aja dulu. Udah. Iya, sana Kancil. Kamu diam dulu di dalam. Akhirnya Kancil kembali masuk. Saat dia keluar, dia tidak boleh berbicara apapun. Lalu dia masuk lagi, keluar lagi, dan mengatakan hal yang sama dan terus berulang. Hingga akhirnya teman-teman berhenti. Ini kenapa aku disuruh masuk terus? Kan aku tuan rumahnya. Oh, iya juga. Teman-teman, bagaimana kalau langsung kita tanya saja sama si Kancil, sebenarnya hadiah siapa yang paling berharga? Boleh juga. Iya, aku setuju. Pasti punya aku. Pasti punya aku. Kancil. Iya, kenapa sih teman-teman? Kita pengen tahu nih. Dari hadiah-hadiah yang tadi kamu terima, mana sih hadiah yang paling berharga menurutmu? Oh, jadi kalian bertengkar karena kalian ingin tahu hadiah mana yang paling berharga untukku? Oh, iya. Apakah itu kelapa dari aku? Pasti kacang dariku kan? Pisang dariku kan? Oke, teman-teman. Kalau kalian ingin tahu, aku ambil dulu di dalam ya. Iya. Semua sahabat Kancil menunggu di luar untuk melihat hadiah siapa yang dipilih oleh si Kancil. Tak lama Kancil keluar lagi dari rumahnya. Dan akhirnya dia membawakan sesuatu yang membuat semuanya kaget. Itu apa? Ini hadiah yang menarik dan sangat berharga untukku. Kok bukan kelapa? Kok bukan kacang? Bukan pisang. Itu apa, Kancil? Ini adalah kue buatanku sendiri. Kue pikecang. 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 Pikecang apaan sih? Teman-teman, kue ini istimewa karena kue ini berasal dari bahan-bahan yang istimewa. Kue pikecang ini adalah kue yang terdiri dari pisang, kelapa, dan kacang. Dari kalian semua. Iya, dari tadi kan kalian sibuk saja beradu pendapat, tapi kalian tidak mau mendengarkan aku. Akhirnya aku bikin sendiri deh. Ini dia kue yang dari bahan-bahan kalian semua. Wah, ternyata hadiah yang kita berikan bisa disatukan menjadi makanan yang menarik. Iya, itu ternyata hadiah dari aku juga. Sama, dari aku juga. Ya sudah teman-teman, sekarang kita makan bersama yuk. Dan akhirnya hari ulang tahun Kancil yang istimewa dikumpulkan dari bahan-bahan yang diberikan oleh para saha. Kalian ingin tahu hadiah yang sangat spesial hari ini adalah kehadiran kalian semua. Iya, kehadiran kalian ke sini, ke rumah untuk bermain bersama tentu jadi hadiah yang sangat istimewa di hari istimewaku. Jadi kalian tidak perlu repot-repot. Kalian datang saja, aku sudah senang karena kita bisa bermain bersama seperti biasa.
Wah, akhirnya semua sahabat pun tahu yang diharapkan oleh Kancil adalah kehadiran mereka di hari istimewa sahabatnya si Kancil. Dan itu akhirnya membuat semuanya senang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih. Salfok banget suaranya bisa berubah-berubah gitu ya. Aduh. Dan dalam waktu yang cepat sekali ya. Coba disamping ini suara Kancil semua ya. Bisa refresh gitu. Nah, tapi saudara memang di sini sudah hadir bersama dengan kita komunitas Ayo Dongeng Indonesia yang telah berdiri sejak 2011. Dan di sini konsisten menghidupkan budaya mendongeng di masyarakat yang memang melalui ceritanya ingin memantik kembali nilai-nilai budaya, lalu edukasi juga di dalam cerita-ceritanya, Okta. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Hari ini dari Ayo Dongeng Indonesia siapa aja yang datang? Mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing. Silakan. Di sebelah sana. Hai, aku Tiwi sebagai Ketua Komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Di sini aku bersama teman-teman. Namanya siapa nih yang tadi cerita? Aku Kancil. Aku Kak Budi Baik Budi sebagai salah satu pendongeng yang ada di komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Oke, Kak Tiwi, Kak Budi, dan yang terakhir di sini sebelah aku. Aul. Harus gitu ya? Oke, ekspresif sekali ya. Apakah unggah-ungger? Beda ya? Beda. Oke, Kak Aul di sini bersama dengan Kak Tiwi dan juga Mas Budi ya. Sudah hadir bersama kita, Okta. Nah, kira-kira tadi kalau lihat Okta cerita tentang apa sih tadi? Nah, itu tadi soal ulang tahun tuh kenapa Kak Budi ngambil temanya soal ulang tahun? Kenapa saya memilih tema ulang tahun dalam cerita tentunya Mbak Okta? Karena ini juga sama nih spesialnya seperti yang dirasakan oleh teman-teman Kompas TV. Karena Kompas TV juga merayakan ulang tahun yang ke-14 kan? Betul. Udah remaja. Menarik ya, tadi ceritanya itu nggak cuma menghibur tapi juga kayak ada moral value-nya ya. Nah, itu apa sih Kak Budi? Apakah memang kalau dongeng itu selalu ada nilai-nilainya gitu, pesan-pesannya? Iya, betul Mbak Okta. Jadi memang dongeng itu kan komunikasi ya. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, tentu pesan-pesan itu karena audiensnya biasanya anak-anak, tentu harus pesan yang positif gitu, yang bisa membuat karakter mereka jadi lebih baik. Gitu. Oke, nah tadi apalagi bercerita soal ulang tahun. Nah, kira-kira kalau tadi kan mungkin ini pemikiran Kak Budi, Kak Tiwi atau mungkin Kak Aul di sini, itu sebenarnya tema-tema unik ini bisa muncul dari brainstorming bareng-bareng di komunitas atau sebenarnya bisa lewat kreativitas masing-masing dan dituangkan ketika mendongeng? Sebenarnya sih bisa lewat kreativitas kita masing-masing ya Kak. Karena kan pendongeng itu tiap individu punya ciri khas masing-masing, punya karakteristik masing-masing, kenyamanan masing-masing, kesukaan masing-masing. Jadi bisa disesuaikan dengan nyamannya kita gimana. Jadi kalau Kak Budi tadi bawain cerita tentang ulang tahun, nah kalau aku bawain belum tentu begitu. Karena aku nggak bisa banyak suara kayak Kak Budi. Gitu, mungkin aku akan bermain di narasi atau di yang lainnya sesuai dengan kenyamanannya aku gitu. Kalau Kak Budi karena bisa banyak suara, nah dia lebih nyaman seperti itu. Oke, wah ini menarik sekali ya karena memang berarti di dalam komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini belajar banyak sekali metode-metode mendongeng ya. Nah di sini mau tanya nih Mas Budi, Kak Tiwi dan juga Kak Aul, Ayo Dongeng Indonesia ini sudah dari 2011. Udah berapa banyak sih anggotanya? Kita kurang lebih ada sekitar 200-an sih Kak. Itu dari mana aja tuh? Dari seluruh Indonesia. Sebenarnya awalnya tuh kebanyakan dari Jabodetabek karena base kita di Jakarta. Tapi pas pandemi kan kita ada ini ya online terus kan. Nah, ternyata di luar tuh banyak banget teman-teman di luar daerah yang mau bergabung gitu. Tapi kita juga ada jejaring teman-teman di daerah gitu. Karena di daerah kan juga ada culture-nya masing-masing, budayanya masing-masing, keunikannya masing-masing. Jadi kita juga mendorong teman daerah juga membuat komunitas dongeng sendiri gitu. Jadi ada sisterhood-nya lah gitu. Ayo, dia tuh jejaringnya cukup banyak dari ujung ke ujung lah ya tiap Indonesia. Kalau Kompas punya kantor biro ini bisa. Berarti itu ada relawan ya, termasuk Kak Aul itu kan juga relawan. Nah, kenapa waktu itu terpikir untuk ikut di komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini? Karena aku mau mengisi waktu kosong aku sih dari SMA. Sebelum masuk kuliah kan ada jaraknya ya. Jadi waktu itu karena kebetulan Ayo ada FDII, Festival Dongeng Internasional Indonesia.
Nah itu jadi aku ikut volunteernya mereka, terus dibikin nyaman sama mereka, jadi keterusan sama Betul ya. Udah berapa lama jadi bareng? Kurang lebih dari 2022. Berarti Tapi sebenarnya kenalnya udah dari 2019-an. Ya 2019. Nyamannya bukan nyaman lagi, Okta. Udah ketempelan. Tapi good thing. Nah, di sini Kak Aul sebenarnya tadi dari yang cuman sekadar ingin mengisi waktu luang. Nah, akhirnya belajar apa aja sih sebagai volunteer di dalam Ayo Dongeng Indonesia komunitas ini? Banyak sih, banyak banget. Kadang aku diajarin dongeng juga, terus habis itu bikin kriya, terus jadi energizer, bahkan jadi tim produksinya pun kadang diajarin gitu loh. Kayak pegang mic, suruh di cek sound gitu sih, banyak banget. Jadi end to end ya? Iya, bisa jadi apa Inilah Palu Gading kita ingin. Tapi pokoknya luar biasa. Ya. Jadi nggak cuman storytellingnya itu tadi. Nah, Edwin dan juga saudara katanya komunitas ini juga sudah mengeluarkan buku, betul nggak Kak Dewi? Nah, apa tuh mungkin yang dibawa nih kayaknya? Aku bawa nih, udah aku tenteng-tenteng. Kita ada 3 buku, mau 4 sih sebenarnya. Yang satu lagi soon ya, semoga bisa segera kita cetak. Yang pertama itu kita karena di teman-teman relawan juga ada kelas selain dongeng, kita juga ada penulisan cerita. Nah dulu banget sempat kita bikin buku Dongeng Ajaib. Ini karya teman-teman relawan Ayo Dongeng Indonesia. Waktu itu kerjasama dengan Naura. Lalu kita juga merayakan 10 tahun gitu. Kita bikin kisah petualangan baru nih yang bikin founder kita Kak Ayo. Terus ini ada buku hasil penelitian kami di Kepulauan Seribu. Waktu itu kami disupport oleh Badan Bahasa untuk meneliti ke cerita-cerita di Kepulauan Seribu, lalu terbitlah buku ini gitu. Yang terakhir sebenarnya kami ada penelitian dari Aceh Kak, cuman masih proses editing jadi belum. Oke, semoga bisa segera liris. Ya, itulah tadi yang dibilang bahwa melalui dongeng itu juga bisa mengenalkan tadi soal budaya gitu ya. Dan cakupannya walaupun hanya di Jakarta tapi bisa ada di mana-mana ya. Iya. Jadi risetnya itu sampai kemana-mana. Nah di sini tadi kita lihat di dalam buku-buku itu di atas tadi ada beberapa logo pun tadi di sini Kak Aul udah nyebut sempat ada dongeng internasional ya festival dongeng internasional. Nah kira-kira kolaboratornya siapa saja, sudah berkolaborasi dengan siapa saja, tapi ditahan dulu jangan dijawab. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan Ayo Dongeng Indonesia. Nah, di sini kakak-kakak yang cheerful nih, bajunya juga udah warna-warni banget, Kak. Nah, ini berarti menunjukkan ada persona-persona yang dibawa. Kita pun pastinya ingin menunjukkan persona kita lewat dongeng. Nah, kita mau belajar, tapi sebelum belajar, tadi pertanyaannya sampai di kolaborasi yang pernah dilakukan. Kak Tiwi mungkin boleh dijelasin kolaborasi? Kalau kolaborasi kita banyak ya, apalagi teman-teman komunitas dongeng di tiap daerah itu. Kita tuh ada beberapa, bahkan kita pernah ngajain festival bareng Kak gitu. Jadi waktu ulang tahun ke-10 Ayo Dongeng Indonesia tuh kami mengajak teman-teman kita di daerah untuk ngadain festival di daerahnya masing-masing. Dan emang tiap tahun sih selain FDII teman daerah juga ngadain festivalnya sendiri gitu. Terus kita juga dari pemerintahan juga beberapa kali membantu untuk menyiapkan dongeng untuk belajar waktu zaman pandemi, dan teman-teman lainnya sih cukup banyak sih Kak, apalagi pokoknya yang di kegiatan dongeng literasi lah. Oke, ada festivalnya berarti artinya bisa buat semua umur dong. Kalau dongeng kan biasanya identiknya sama anak-anak gitu ya. Nah sebenarnya yang disasar sama komunitas ini apa sih? Kita sih maunya menyasar segala umur ya. Makanya dari itu di Ayo Dongeng Indonesia kita ada komunitas di dalam komunitas. Jadi ada yang emang untuk anak, untuk remaja dewasa. Bahkan kita beberapa kali berkegiatan di panti jompo untuk oma-opa dongeng di sana. Gitu. Jadi kami sih berharap dongeng ini bisa diterima di segala kalangan ya, karena kami pun sebagai relawan itu merasa dongeng itu banyak banget manfaatnya, nggak hanya untuk bonding antara ibu dan anak, tetapi untuk sebagai pribadi dewasa tuh kita menyalurkan emosi, kreativitas, bahkan setelah dongeng kalau kita ngelihat yang dengerin kita tuh bahagia tuh kayak nular gitu kan, kayak kecas lagi energinya. Oke, nah ini karena kita juga mau me-charge di sini ada Kak Okta sudah
akan belajar dongeng bersama Oh, kita. kata tadi Edwin mau mencoba jadi Sama, kita berdua akan saling mencoba ya saling untuk lempar. menemukan karakter. Nah, tapi kalau Mas Budi yang memang juga udah berpengalaman Kak Tiwi di sini, Kak Aul juga pasti udah pernah berdongeng gitu. Kira-kira pertama-tama sebelum berdongeng kita harus apa sih? Harus mempersiapkan apa nih? Mungkin boleh di guide through. Ya, pertama kali tentunya kita harus punya tujuan nih, Mas Edwin, Mbak Okta, bahwa tujuan aku mau mendongeng nih mau ngapain sih? Ngasih hiburan kah? Atau ngasih edukasi kah? Nah itu dulu, jadi kita sudah tahu goalnya apa. Lalu yang kedua yang juga tentunya jadi yang penting adalah cerita. Kita harus siapkan cerita kita. Gitu. Audiensnya siapa nih? Oh, anak usia dini. Berarti cerita-cerita yang dipilih yang sesuai dengan kategori usianya. Oh, anak yang lebih dewasa gitu. Sampai tadi yang ada cerita remaja dan dewasa misalnya. Nanti kita pilih ceritanya. Sudah sisanya itu natural aja harusnya gitu. Jadi suara, ekspresi, gesturnya baru. Oh, oke. Nah, kalau tadi kan ceritanya soal apa hewan ya, fabel gitu Ya, kan. fabel, Nah, mungkin betul. Edwin mau belajar jadi buaya? Boleh banget. Kalau buaya tuh gimana? Buaya yang hewan kan ya? Iya, hewan. Ya lebih ke roti kayaknya, betul roti. Nah, itu gimana tuh Kak? Misalnya kita mau, misalnya Edwin jadi buaya, saya aku jadi kucing gitu. Ya, misalkan kayak penentuan suara buaya ini mau Menggambarkan buaya kan buaya. menggambarkan iya gitu. Apakah berat? Nah, itu penentuannya bagaimana? Betul, ya. Nah biasanya menarik nih cerita fabel itu kan artinya cerita yang tokoh-tokohnya semua hewan. Tapi sebenarnya mereka mewakili sifat atau karakter manusia. Misalnya buaya itu mewakili manusia yang licik gitu kan. Yang punya niat jahat biasanya gitu. Atau kancil tuh yang cerdik gitu. Yang bisa cari solusi dalam waktu cepat. Nah udah dipilih aja berarti suara yang agak mungkin menakutkan sebagai sosok yang menakutkan itu berarti suaranya harus juga berat, rendah gitu. Kalau mau ada tambah-tambahan gimmick misalnya, iya aku buaya gitu, itu boleh gitu. Karena dia adalah sosok yang diibaratkan sesuatu yang ingin menguasai gitu. Jadi dia harus lebih besar misalnya. Oke. Kalau kancil sebaliknya, Mbak. Nah, kalau Kak Tiwi tadi bilang Kak Tiwi mungkin metodenya berbeda nih berdongengnya. Kalau Kak Tiwi biasanya kayak gimana? Dan boleh nggak di-share, diceritain? Kalau aku sih lebih nyaman karena dongeng itu adalah modalnya diri kita sendiri, ya aku pakai diri aku aja sih, jadi memanfaatkan. Biasa kalau aku tuh lebih mainin karena nggak bisa banyak suara di narasi gitu, jadi tonnya cuman tinggi rendah gitu. Karena kan walaupun cuma suara itu juga mempengaruhi untuk kita jadi apa ya namanya Kak Budi ya, membuat ditambah lah experience-nya gitu. Itu sih Kak. Tapi kalau untuk tokohnya biasanya aku hanya membedakan ya besar kecilnya aja gitu. Jadi nggak yang terlalu memaksakan, oh aku tuh harus bisa 10 suara gitu. Nah itu enggak, karena kalau mau banyak seperti itu kan kita tuh harus latihan ya, itu harus latihan yang sering dan apa. Dan aku tuh memang kurang nyaman untuk banyak suara. Nah, tapi kalau untuk alat bantu lain, nah bisa aku gunakan Kamishibai. Jadi seperti chart gambar itu, jadi ada papan gambarnya di sini. Nah, aku cerita narasinya gitu. Jadi ngajak anak tuh tetap fokus di gambarnya, terus aku narasikan, ceritakan gitu. Jadi ada experience yang berbeda. Tuh, tapi ada juga sih teman-teman yang pakai tali, pakai origami, banyak banget sih metodenya. Tapi yang perlu diingat dongeng itu modalnya diri sendiri sih. Oke. Tuh, asal suka sama ceritanya, kita nyaman, pasti orang juga akan dengernya itu nyaman. Oke, berarti tadi origami dan kawan-kawan itu bagian dari kriya yang tadi Kak Aul sebut ya. Kalau Kak Aul sebagai volunteer pernah buat apa aja, lalu pernah mendongeng dengan apa kriya-kriyanya? Kalau kriya dan dongeng tuh biasanya Yodi dipisah. Jadi sesi dongeng ada, sesi kriya ada gitu. Jadi tapi biasanya nyambung. Jadi satu tema nih, misalnya temanya lagi kereta api, nanti dongengnya tentang kereta api, kriyanya tentang kereta api juga gitu. Oke, jadi banyak kreasi ya. Nah, coba Kak Budi ajarin kita, misalnya Edwin jadi buaya, aku jadi kancil. Coba, ya. Oke. Suaranya gimana nih kira-kira? Jadi tadi sebenarnya udah tipsnya udah kasih tahu nih sama Kak Tiwi. Jadi cuman cukup tinggi rendah aja bahwa suara yang buaya bisa lebih rendah, lebih berat gitu. Tapi kalau kancil bisa lebih tinggi atau kecil gitu, seperti anak-anak. Oke, misalnya gini. Kak Tiwi, Gimana? Apa?
Udah gak sabar ya, berantemin. Nah, jadi sekarang kita coba ceritanya soal buaya yang akan mengejar kancil. Nah, nanti Kak Tiwi, Mas Budi, sama Kak Aul nilai 1-10 ya. Oke. Siap. Kancil. Lebih ke buto hijau sih. Jadi rasa. Kancil, mana kamu? Aku lapar. Apa namanya? Buaya. Oh, buaya. Permisi ya, aku mau numpang lewat. Aku hanya numpang lewat, jangan makan aku. Au, tidak, aku lapar. Anjir, emang kamu belum sahur ya? Kamu puasa? Nah, kalau ini jadinya banyak jokesnya. Gak apa-apa. Oke, 1-10? 10 dong. Soalnya dongeng itu tuh nggak ada bagus jelek ya sebenarnya. Semua orang pada dasarnya bisa mendongeng. Karena balik tadi di dongeng itu adalah komunikasi. Semua orang pasti bisa berkomunikasi. Oke. Susah juga ya mikir cerita sambil ngeluarin suara yang beda gitu. Tadi apalagi Kak Budi gonta-ganti kan. Betul. Nah, saudara tadi sebagaimana disebut, dongeng itu bisa buat semua. Nah, mungkin boleh gak nih di-share kira-kira kalau mau gabung kira-kira harus kemana? Dan mungkin tempat biasa ngumpul tuh di mana sih, Kak Tiwi? Kalau tempat biasa ngumpul kita di semua tempat ada kegiatan IOD-nya. Tapi kalau mau cek kegiatan kita atau jadi volunteer bisa cek di Instagram Ayo Dongeng Indonesia @ayodongeng_ind. TikToknya juga sama atau cek di YouTube kita Ayo Dongeng Indonesia. Nah itu ada beberapa rekaman Kak dari kegiatan Ayo Dongeng Indonesia. Terakhir kita ngadain konser dongeng tribute to Pemto gitu 35 tahun beliau berkarya gitu dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Betul, kegiatan-kegiatan lainnya itu sebenarnya tadi tuh kalau ditanya sama Mas Edwin sama Pak Okta, gimana sih cara merubah suara atau gimana cara mendongeng gitu kan untuk siapapun. Nah, sebenarnya Ayo Dongeng Indonesia punya satu lagi wadah untuk memberikan tempat mereka yang ingin belajar dongeng. Lokakarya ya, workshop namanya Imaginatori. Kita nyebutnya kelas cerita Indonesia. Kebetulan saya jadi amanah untuk membersamai wadah itu. Jadi Sekolah Cerita Indonesia bisa nih kalau teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke Imaginatori_id. Imaginatori_id. Sama juga Ayo Dongeng _IND. Oke, nih siapa tahu mau ketemu Kak Al di sini, Mas Budi dan juga Kak Tiwi dan menjadi pendongeng atau mungkin jadi penikmat dongeng dulu di awal-awal bisa langsung gabung di Ayo Dongeng Indonesia. Dan itulah hari ini saudara komunitas yang hadir bersama dengan kita di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih banyak kakak-kakak. Sama-sama. Saya Edwin Chan dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.